Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madam. Oke, selamat pagi. Hari ini kita bertemu untuk perkuliahan Perfectionnement du Français Fonctionnel. Untuk materi kita yang pertama yaitu saya perlihatkan dulu yang ada di RPS ya. Bentar. Untuk memulai perkuliahan kita, ya, saya ingin kalian menceritakan. Jadi beberapa dari kalian menceritakan kegiatan yang dilakukan. Tidak ada. Kegiatan yang dilakukan saat MBKM. Apakah mungkin, apakah semuanya memiliki kegiatan yang sama ya atau berbeda ya? Coba Haidar, bisakah menceritakan kegiatan yang Haidar lakukan selama MBKM, Haidar? Jadi, Madam, selama MBKM saya kebanyakan itu mengisi kelas. Coba ceritakan, Haidar, coba ceritakan MBKM yang dilakukan itu untuk program apa? Ya, kemudian di mana, berapa lama durasinya, kegiatan apa saja yang dilakukan itu? Coba Haidar. Program MBKM yang saya lakukan itu kampus mengajar angkatan ketiga, Madam, di SMP Negeri 3 Kradenan, Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah. Jadi selama melakukan kegiatan di situ, saya melakukan kegiatan kayak pertama kelas meeting, karena pada saat kami ke sana itu siswa habis melaksanakan UTS. Jadi untuk cooldown-nya mereka kami melakukan kelas meeting. Terus kebetulan sekolah yang saya tempati itu mereka merupakan sekolah PISA, Madam. Sekolah apa? Sekolah PISA. Apa itu sekolah PISA? Jadi PISA itu kayak asesmen internasional gitu, Madam. Yang menentukan rank Indonesia itu. Standar internasional gitu maksudnya? Iya. Untuk tingkat apa tadi? SD atau apa? Tingkat dasar? SMP, Madam. SMP. Iya. Ya, lanjutkan. Nah, jadi kebanyakan fokus kami ke arah untuk pelaksanaan PISA itu. Jadi mengajar siswa yang khusus kelasnya itu khusus kelas PISA. Terus mempersiapkan perangkatnya. Kalau Haidar mengajar mata pelajaran apa berarti? Saya matematika, Madam. Matematika. Iya. Yang kemudian yang menunjuk Haidar di bidang matematika siapa? Berdiskusi bersama teman sih, Madam. Oh, bukan dari mentor gitu? Bukan. Kami diskusi sama, kan ada 4 teman saya, kami ngambil, kan itu dibagi 2, ada literasi sama numerasi. Nah itu saya kebetulan dapatnya di numerasi itu, ada matematika. Lalu program berikutnya pelaksanaan apotek hidup. Di situ ya kami membantu dalam penanamannya, mengajarkan siswa soal membuat pupuk organik seperti itu, Madam. Oke. Sampai bulan apa Haidar di sekolah? Dari bulan Maret sampai Juni, Madam, akhir Juni. Kemudian pihak-pihak yang mendukung Haidar di sekolah itu siapa saja? Maksudnya, saya tidak minta nama, tetapi posisi jabatan gitu yang berhubungan dengan mahasiswa MBKM dan proses selama di sana.
Yang pasti yang sangat mendukung tuh kepala sekolah ya, Madam. Kepala sekolah, terus guru pembimbing kami dan dosen pembimbing itu sangat mendukung kegiatan kami juga di sana. Mereka juga merasa terbantu dengan adanya kami pun juga merasa terbantu dengan masukan yang mereka berikan seperti itu sih, Madam. Terima kasih, Haidar. Bi. Jamila, Siti Nur Jamila. Tolong ceritakan sama seperti Haidar tadi. Kemarin saya melakukan magang MSIB, yaitu studi independen bersertifikat di PT Dwi Inti Putra, atau bisa disebut My EduSolve. Nah, di situ saya mengikuti Pathway 21st Century Educator. Jadi di situ saya belajar tentang Microsoft Certified Educator, lalu kelas PowerPoint, dan satu lagi Project Management. Nah, dari ketiga kelas itu saya mendapat sertifikat internasional yang sangat berguna untuk saya nanti. Lalu selain itu saya juga mengikuti kelas bimbingan karir bersama teman-teman, dan ada juga one-on-one career mentoring. Jadi kita di satu persatu per orang dibimbing karirnya dari awal sampai matang begitu. Kita juga dibekali dengan cara membuat CV yang baik, atau nanti saat kita lulus harus bagaimana saat wawancara bekerjanya begitu. Terus ada seminar juga, seminar tentang karir-karir kita, itu diadakan setiap minggu sekali. Nah, Gitu, kemudian Madam. yang mendukung pelaksanaan magang Mila siapa saja? Ada mentornya itu setiap kelasnya itu berbeda mentornya. Dari Microsoft Certified Educator itu ada 2 sama asistennya, terus yang PowerPoint itu ada 3, mentornya ada 2, asistennya 1, lalu Project Management mentornya 1, asistennya 1 juga. Terus yang mentor karir itu 1 juga. Ya, berikutnya Zela, setelah Zela kemudian Hanifah. Silakan. Baik, Madam. Kampus mengajar yang saya ikuti itu di SMP Negeri 188 Jakarta. Di sana saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Kebetulan di SMP Negeri itu menerima siswa inklusi, jadi kami ditugaskan untuk membimbing siswa inklusi ini dalam belajar. Kebetulan juga siswa inklusi ini kebanyakan saat itu berada di kelas 9, jadi kami membimbingnya itu khusus untuk ujian mata pelajaran untuk ujian akhir. Nah, kalau saya karena berkaitan dengan bahasa asing, jadi saya kedapatan untuk mengajar bahasa Inggris bersama teman saya yang juga kuliah di sastra Inggris gitu, Madam. Selain itu juga karena di SMP itu sudah ada OSIS, jadi kami membuat pelatihan untuk OSIS, yaitu pelatihan cara mengelola Instagram OSIS, kemudian ke cara apa ya, kayak public speaking mereka, dan waktu itu ada lomba-lomba untuk OSIS, jadi kita membimbing mereka. Kemudian kita juga buat workshop untuk guru-gurunya. Workshopnya itu tentang adaptasi digital, karena kami melihat bahwa di sekolah tersebut banyak guru-guru yang sudah lanjut usia sehingga dengan digital itu kurang
terbuka gitu. Akhirnya kita membuat workshop. Yang pertama itu cara membuat PowerPoint, cara memaksimalkan membuat PowerPoint menggunakan Microsoft PowerPoint. Kemudian yang kedua, cara menggunakan Quizzes untuk cara membuat ulangan harian di Quizzes. Kemudian yang ketiga, cara membuat PowerPoint yang menarik melalui website Canva. Selain itu, kami juga membuat pojok literasi di dekat kelas-kelas seperti itu. Kemudian ada juga kita membuat publikasi artikel mengenai kegiatan-kegiatan kami di sekolah dan pembiasaan literasi setiap hari Selasa pagi bersama seluruh siswa. Begitu, Madam. Siswa inklusi yang diterima ini yang berkebutuhan khusus atau secara fisik? Yang berkebutuhan khusus, Madam. Ada pendamping atau mereka sudah bisa mandiri gitu? Ada pendamping gurunya. Oh, dari guru sekolah sendiri ya, bukan dari siswa yang memiliki pendamping ya? Oh iya, tidak, Madam. Dari Oh ya, guru yang pendamping. menentukan kalian sekolah-sekolah itu siapa? Kalian mencari sendiri atau dari UNES? Dari kampus Merdekanya sendiri, Madam, secara ada. acak gitu. Oh, secara acak. Sesuai domisili masing-masing begitu atau bagaimana? Iya, Madam, sesuai domisili masing-masing. Nah, kalau menurut Zela, kepada siapa Zela harus berterima kasih jika nanti memasukkan dalam laporan ini, kalian harus membuat bagian remersi mau. Kalau Zela, kira-kira siapa yang dalam posisi ya, posisi kemudian supportnya itu apa yang sudah dilakukan gitu, bukan nama, bukan nama. Ya, Madam. Yang pertama itu yang posisi tertinggi itu kepada guru pendamping inklusi karena beliau sangat membantu kami untuk mengajari cara menghadapi murid-murid inklusi yang mungkin sedang tantrum atau sedang terkecoh fokusnya kepada pelajaran. Kemudian yang kedua itu wakil kesiswaan karena beliau juga membantu kami untuk menjelaskan kondisi sekolah dan kelebihan serta kekurangan sekolah dan apa yang dibutuhkan sekolah. Kemudian yang ketiga itu kepada dosen pembimbing kami yang berasal dari Universitas Swasta di Jakarta. Beliau juga mengarahkan kami dan memberikan kami ide-ide apa saja yang perlu kami kontribusikan di sekolah tersebut. Begitu, Madam. Merci Zela. Hanifah, silakan. Bonjour, Madam. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Silakan. Untuk saya sendiri, saya sama seperti Mila, Madam. Sama persis. Apakah saya harus menjelaskan lagi, Madam? Dari sudut pandang Hanifah, karena nanti laporan kan dari sudut pandang peserta ya, kalian sebagai peserta magang. Ya, baik, Madam. Jadi saya itu ikut MSIB yang studi independen. Lalu saya di sana ikut dari PT Dwi Inti Putra atau yang biasa saya sebut My EduSolve. Lalu di sana saya itu belajar tentang 3 materi gitu, Madam. Ada Microsoft Certified Educator. Di sana itu saya belajar tentang cara sistem pembelajaran gitu, terutama untuk meningkatkan skill-skill siswa di abad 21 ini, Madam. Lalu yang kedua, kelas kedua itu adalah PowerPoint. Jadi saya mempelajari tentang PowerPoint dan ikut ujian sertifikasinya juga. Lalu yang ketiga itu saya kelas Project Management Regi. Itu di sana saya belajar tentang cara memanage project, belajar dari dasarnya, lalu ujian sertifikasinya juga gitu, Madam. Lalu setelah itu saya juga ada kelas mentoring, karir mentoring. Di sana saya seperti dibimbing dan diberi materi untuk materi-materi tentang dunia kerja, Madam. Lalu untuk tugas akhirnya itu di sana saya mengikuti project management gitu, Madam. Tugas akhirnya itu
kami berkelompok dari semua digabung dari 10 kelas, lalu mengerjakan proyek-proyek dari partner-partner yang sudah bekerja sama dengan MyEdusolve. Seperti itu, Madam. Pihak-pihak yang memberikan support, memberikan dukungan terlaksananya magang ini apa saja menurut Hanifah? Menurut saya, yang pertama itu khususnya dari kementerian, Kemendikbud yang sudah melaksanakan program MSIB ini, lalu dari pihak MyEdusolve sendiri yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti program ini, lalu dari Kaprodi juga atau divisi pembimbing yang sudah memberikan izin pada saya untuk mengikuti program ini, lalu ada mentor-mentor yang di kelas saya, banyak mentor yang sudah mengajarkan saya berbagai ilmu juga, lalu dari orang tua saya dan teman-teman saya yang sudah mendukung saya seperti itu, Madam. Ya, satu lagi coba Safira, yang di MBKM, Safira MBKM atau MSIB? MBKM, Madam. Silakan Safira. Saya kebetulan ikut MBKM Kampus Mengajar Angkatan 3 di SD Negeri 03 Kalong di Kabupaten Bogor. Itu selama 4 bulan, Madam, dari bulan Maret sampai bulan Juni. Di sana saya kebetulan waktu pertama kali datang, karena guru kelas 5 sedang cuti, jadi saya dan teman-teman menggantikan sementara untuk mengajar mulai dari literasi, numerasi, dan bahasa Inggris, Madam. Dan untuk program kerjanya saya juga menerapkan pembiasaan literasi setiap hari Rabu pagi, dan juga intensif membaca untuk siswa-siswi yang masih belum mengenal huruf dan masih belajar membaca, Madam. Di akhir kegiatan saya juga membantu guru untuk menampilkan anak-anak dalam acara perayaan kenaikan kelas dengan mengajar menari dan mengajar menyanyi, Madam. Itu, Madam. Ya, pihak-pihak yang membantu terlaksananya program ini menurut Untuk pihak-pihak yang membantu, yang pertama untuk kepala sekolah, karena kepala sekolah sangat mensupport dengan adanya kegiatan kita di sekolah, dan juga dosen pembimbing lapangan serta guru pamong yang selalu memberi masukan terhadap kegiatan yang sudah kami laksanakan, Madam. Baik, ya. Jadi tujuan saya meminta kalian bercerita, ya, itu karena berhubungan dengan materi kita yang pertama, yaitu bagian remerciement. Jadi dari sistematika penulisan laporan magang dalam bahasa Perancis, rapport de stage en français, itu ada bagian remerciement. Nah, remerciement ini kalian harus menunjukkan, ya, pada siapa saja kalian berterima kasih. Sebelumnya saya perlihatkan RPS-nya, ya. Ya. Sudah melihat RPS di layar? Sudah, Madam. Ya, Madam. Jadi kalian lihat di subject matter-nya itu, ya, ada les étudiants peuvent présenter l'organisation du rapport du stage. Jadi bagian-bagian atau unsur-unsur yang harus kalian tulis dalam laporan magang itu adalah yang pertama ada remerciement yang kita bahas hari ini, kemudian ada yang kedua introduction, yang ketiga mission du stage, yang keempat apport du stage, dan yang terakhir adalah conclusion. Nah, remerciement ini tadi yang baru, perlihatkan yang baru. Nah, di sini ya ada di dalam remerciement, ya, dan bagian-bagian lain diisi di dalam bagian stage.
Baik. Après l'annonce du plan et juste après tidak Simon Iller harga penting diberikan visi secara secara psikologi beberapa bulan ya kan rata-rata kan 4 bulan senepa jadi magang ini termasuk beda tunjukkan ya memberi kungkap eksplisit atau kombinasi yang menarik ini ya, jadi angka orang kola tersebut di bagian itu yang di simsi kan kalian ada memberikan yang membanyak orang lah nama atau beliau dan saya tidak pertama nih kalian orangnya habisnya wajib sejarahnya orang besar satu yang untuk itu saya kudura Allah yang ini bukan hanya kan satunya karena penilaiannya Bu ya saya akan menilai dari tulisan kalian artinya ini contohnya ya lihat ini dia menggunakan ada je remercie ada je tiens dia menggunakan ini dia address jadi itu konklusi jadi itu tadi ya contoh bagian remercie jadi kalian menyusun dulu les personnes à qui vous remerciez. Kalian pilih dulu siapa, kemudian posisinya sebagai apa, kemudian kontribusinya sebagai apa, ya itu. Ya, jadi kira-kira maksimal 5 orang, ya kira-kira maksimal 5 orang. Kemudian kalian harus parafrase, jadi dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat, dalam bentuk paragraf, ya. Atau kalau mau diberi pangka juga boleh, tetapi tetap disusun dalam sebuah kalimat lengkap. Tidak boleh hanya kata kerjanya saja, misalnya donner des idées, donner la permission, bukan seperti itu. Tapi misalnya qui bla bla bla, Monsieur X, qui ma bla 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 misalnya. Itu. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kita hanya membahas remerciement saja. Halo, vous êtes là? Apakah saya terputus? Non, madame. Non, madame. Non, madame. Vous avez des questions? Non, madame. Non, madame. Non, madame. Ya, untuk saya berikan linknya dulu tadi ya. Nggak bisa. Jadi itu kalian susun dulu bagian remerciement ini dalam bahasa Indonesia. Kalau di laporan yang berbahasa Indonesia yang sudah kalian kumpulkan ada bagian terima kasih nggak? Ucapan terima kasih nggak? Ada, madam. Ada. Nah, itu bisa kalian adaptasi ya. Jadi bisa diadaptasi ke laporan kalian yang dalam bahasa Perancis. Ya, itu linknya yang bisa untuk kalian baca-baca yang tadi saya jelaskan. Oke. Coba saya ingin tahu Anissa Rizky, ceritakan magangnya. Baik, madam. Saya mengikuti program kampus mengajar angkatan 3. Lebih keras. Oh, sebentar, madam. Sudah, madam. Madam. Ya, silakan. Sudah ya. Saya mengikuti program kampus mengajar angkatan 3 di SD Negeri 3 Pracimantoro di Kabupaten selama 4 bulan dari bulan Maret sampai bulan Juni. Di sana saya menjalankan beberapa program seperti program
pembiasaan setiap pagi itu membaca buku selama 15 menit dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk mendukung program literasi itu kami mengadakan baca kelas. Selain itu juga melakukan revitalisasi di ruang perpustakaan, pelatihan Microsoft Word untuk siswa, dan selain untuk siswa juga untuk guru. Untuk guru itu pelatihan desain Canva untuk pembuatan media pembelajaran dan itu ucapan peringatan Hari-Hari Nasional itu macam, dan pembuatan Twiboard. Selain itu ada penanaman tanaman apotek hidup, kelas motivasi ujian sekolah untuk kelas 6 dan oh ya, kemarin kan juga itu ya Madam, bulan puasa. Jadi diadakan pesantren Ramadan selama 1 minggu dengan kegiatan keagamaan dan lomba-lomba. Seperti itu, Madam. Nah, pihak-pihak yang mendukung, yang memberikan kontribusi siapa saja? Pihak kepala sekolah, guru pamong, dan dosen pembimbing lapangan. Ya, coba jelaskan masing-masing kontribusinya apa. Karena contohnya tadi seperti tadi, Monsieur X, Ki, bla 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 gitu. Coba jelaskan kontribusi mereka. Baik, Madam. Yang pertama itu kepala sekolah telah memberikan kesempatan untuk melakukan program kampus mengajar ini dan juga mengizinkan mahasiswa kampus mengajar untuk menggunakan fasilitas sekolah untuk menunjang kegiatan. Selanjutnya untuk guru pamong sudah membimbing mahasiswa dalam melakukan kegiatan, melakukan program-program yang telah ditentukan dan telah memberikan informasi mengenai sekolah. Selanjutnya untuk dosen pembimbing lapangan juga memberikan bimbingan serta pengarahan selama program kampus mengajar berlangsung. Seperti itu, Madam. Baik. Kemudian Granita, tolong Granita ceritakan. Baik, Madam. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Saya mengikuti MSIB, khususnya studi independen di PT Sekolah Integrasi Digital, yaitu atau bisa dibilang di sekolahmu by karirmu. Karirmu by sekolahmu. Terus di sana saya kegiatannya selama 6 bulan, namun kita mengerjakan beberapa proyek dan juga 13 modul. Di antaranya yaitu modul data analysis, social innovation, design thinking, communication skills, kurikulum dan kompetensi, blended learning, terus learning product, terus juga digital learning tools, terus digital platform, product management, product design, B2C dan juga B2B. Terus di sana saya juga diberi kesempatan sama teman-teman kelompok saya untuk membuat proyek. Salah satunya yaitu yang pertama proyek membuat aplikasi magang untuk siswa SMA. Sebenarnya kita boleh milih antara siswa SMA ataupun SMK. Namun dari kelompok kami memilih Granita, suaranya hilang.
Granita terputus? Mungkin terputus. Derisya, silakan Derisya. Madam. Saya mengikuti kampus mengajar 3 di SMP Negeri 2 Wanayasa di Banjarnegara, Madam. Selama 4 bulan dari awal Maret sampai pertengahan Juni. Untuk tujuan kampus mengajar sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Jadi program tim kami untuk kami berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam literasi numerasi siswa, seperti membuat kelas tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan literasi numerasi rendah. Jadi kami sebelumnya sudah observasi dulu, Madam, ke siswa-siswanya, dan kami mendata ya bagi siswa yang berkemampuan rendah, maka mereka dijadwalkan untuk mengikuti kelas tambahan. Terus kami juga membuat mading, semacam mading, terus mengaktifkan mading dan menambah fasilitas perpustakaan, karena perpustakaannya ini jarang sekali digunakan. Dan kami juga mengajar di setiap kelas, mengajar literasi dan numerasi. Untuk program-program besar atau event, kami mengaktifkan UKS, terus membuat ekstrakurikuler seperti ekstra TIK, ekstra bahasa Inggris, dan ekstra pramuka. Terus eventnya ada event Gebiar Ramadan, terus kelas meeting, dan kami juga mengaktifkan dan kami juga membantu administrasi, Madam, administrasi di sekolah. Terus membimbing siswa yang mengikuti lomba juga. Dan saya di sana ditugaskan untuk mengajar bahasa sesuai dengan jurusan saya, yaitu bahasa asing, bahasa Inggris, tapi juga mengajar bahasa Indonesia juga, Madam. Dan untuk yang memberikan perizinan, memberikan ide, memberikan masukan dan arahan selama di sekolah, yaitu kepala sekolah. Dan untuk yang mencarikan program, membantu saya mengikuti program tersebut adalah Kaprodi. Terus untuk mentor, selama program saya di sana, bagaimana baiknya itu adalah dosen pembimbing lapangan. Dan Ya. untuk Lalu? ya, Madam. Silakan, Mas Ade lanjutkan. Dan untuk yang berkolaborasi atau orang yang membantu jalannya program, kami diskusi dengan beliau, itu ada Guru Pamong. Guru Pamong ini ditunjuk langsung oleh kepala sekolah yang membantu kami untuk tanya jawab seputar sekolahan. Dan yang terakhir, orang yang membantu menyusun laporan ini ada tim dari teman-teman dari tim kampus mengajar. Baik, merci. Meta. Iya, Madam. Silakan. Baik, saya akan sedikit menceritakan tentang program kampus mengajar yang saya ikuti. Kebetulan saya mengikuti program kampus mengajar angkatan 2, yaitu waktu saya di semester 5 kemarin. Saya ditempatkan di daerah Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, di SD Negeri 03 Yosorjo. Kampus mengajar ini kan diberikan kepada mahasiswa untuk mengajar di daerah-daerah yang menurut Kemendikbud atau pemerintahan itu 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan. Nah, mungkin tadi dari teman-teman juga ada yang mendapatkan kayak sekolah-sekolah yang terdepan atau terluar. Kebetulan kalau saya sendiri mendapat sekolah yang cukup tertinggal. Karena itu jarak dari rumah saya itu sekitar 1,5 jam dan daerahnya cukup
melosok ya, Madam. Nah, untuk itu saya untuk kegiatan atau program kerja saya dan teman-teman yang saya lakukan itu diperintahkan, kan kami sebelumnya itu berdiskusi kita akan memberikan program kerja apa untuk SD yang kita ditempatkan ini. Kemudian kita mendapat saran dari dosen pembimbing lapangan atau DPL yang kebetulan juga berasal dari UNES sendiri, namun dari dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, itu kan kami bercerita, sebelumnya kami telah observasi bagaimana sekolahnya, kami bercerita bagaimana keadaannya, lalu beliau menyarankan untuk kami itu fokus kepada literasi dan numerasinya. Gitu, Madam. Jadi, program kerja yang pertama itu saya dan teman-teman lakukan adalah mengajar. Namun ketika saya dan teman-teman bertanya apakah ada RPS panduan yang harusnya kita lakukan untuk mengajar, guru-guru di sana itu kayak seperti ini, Madam. Udah kalian mengajar sebisanya kalian aja, yang penting mereka itu bisa membaca dan menghitung, begitu, Madam. Jadi kita itu mengajar hanya berdasarkan kemampuan yang kita miliki, kita melihat soal-soal itu melalui internet, begitu saja, Madam. Terus kemudian untuk adaptasi teknologi di sekolah saya itu kan sangat tertinggal. Jadi anak-anaknya itu belum mengerti bagaimana cara menggunakan Microsoft Word yang baik. Terus mereka juga belum mengenal baik bagaimana cara menggunakan laptop, cara menggunakan HP untuk belajar, begitu, Madam. Jadi saya dan teman-teman mengenalkan sedikit demi sedikit supaya mereka mengerti tentang teknologi pada saat ini. Selain itu juga masih banyak program-program lainnya seperti memperingati hari-hari nasional, terus melakukan kegiatan itu bercocok tanam itu, Madam. Terus untuk berwirausaha pun kami juga mengajarkan kepada adik-adik di sana, karena ternyata mereka itu jauh lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan seperti itu daripada ketika saya dan teman-teman itu mengajar di ruang kelas, gitu, Madam, kurang lebihnya. Ya, jadi ya tadi hal-hal yang sudah kalian sampaikan beberapa dari teman itu ya, itu materi yang akan kalian masukkan di bagian remersimo ya. Jadi kalian perlu tahu ya kontribusi mereka ya, posisi mereka ya, walaupun tadi Meta menjelaskan mungkin guru-guru tidak membantu mendampingi dalam pembuatan rencana pembelajaran, tetapi kan pasti ada kontribusi yang mereka berikan ya. Jadi misalnya memberi saran bagaimana menghadapi siswa di sekolah yang tidak memiliki sarana prasarana yang lengkap. Artinya kontribusinya bukan hal yang berbentuk material gitu ya, tetapi ada pada sisi psikologisnya, itu memberikan dukungan sisi psikologisnya ya. Jadi itu yang diutamakan dalam remersimongnya. Jadi kalian perlu tahu hal-hal baik psikologis, material, misalnya sarana prasarana, misalnya, jadi yang memberikan bantuan sarana prasarana ya untuk sekolah-sekolah yang di kota mungkin kan ada pihak-pihak yang membantu itu. Kemudian yang berada di sekolah-sekolah yang cukup jauh dari kota ya kan, mungkin bantuannya tidak berbentuk, kontribusinya bukan berbentuk materi gitu ya, tetapi tidak berbentuk sarana yang lengkap, tapi mungkin lebih pada pendampingan secara psikologis gitu ya. Lingkungan, kalian juga bisa memberikan pada lingkungan terkait, apakah kalian berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, misalnya seperti itu, apakah kegiatan itu mencakupi lingkungan sekitar sekolah atau hanya di sekolah saja, itu juga bisa sekalian sebutkan ya itu. Ya, saya rasa untuk hari ini dari saya sekian saja ya untuk bagian remersimong. Untuk minggu depan jika memungkinkan kita bertemu ya, jika tidak saya akan
meminta kalian membuat ya draftnya dulu saja, misalnya ya untuk bagian remerciement itu nanti ditulis di grup WA. Ya, jadi saya ingin tahu progres kalian dalam menulis remerciement. Ya, satu dan yang lainnya bisa berbentuk berbeda. Contoh yang saya berikan tadi hanya sekedar contoh 3 bentuk kalimat bagaimana mengungkapkan remerciement, tetapi masih ada contoh yang lain. Ya, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak, Madam. Jadi minggu depan kalian bekerja untuk membuat remerciement ya, dari hari ini boleh dibuat sehingga nanti ketika pertemuan 8, kira-kira pertemuan 8 kita sudah bisa presentasi. Jadi kalau tidak kalian lakukan per minggu nanti harus membuat keseluruhan. Jadi remerciement itu kira-kira, jadi untuk bagian remerciement itu kira-kira ya setengah halaman dari kertas. Jadi nanti kalian kalau mengetik, kalau ini diketik itu dalam Times New Roman ya 12, spasinya 1,5, kemudian maksimal setengah halaman. Ya, setengah halaman kertas A4. Ya. Jadi batasannya itu. Ya, kira-kira itu minimal, bukan maksimal, minimal setengah halaman. Kalau memang bisa lebih silakan. Jadi minimalnya setengah halaman kertas A4 dengan font 12 Times New Roman. Ya, jadi sudah merancang daripada nanti terlalu sedikit. Jadi saya jelaskannya per bagian saja. Untuk remerciement itu minimal setengah halaman kertas A4. Ya. Bon, merci pour aujourd'hui. Kita bertemu di pertemuan berikutnya ya, minggu depan itu untuk pemenuhan tugas ya, membuat remerciement dalam bahasa Perancis sesuai tadi kriterianya. Merci pour aujourd'hui. Au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.